Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya, Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita bersyukur untuk berkat Tuhan dan juga pertolongannya yang membawa kita sampai pada hari ini. Ya, semua dalam kondisi yang baik, puji Tuhan ya. Kita berdoa kiranya semua bisa berlalu sehingga kita bisa kembali melakukan aktivitas kita sebagaimana biasa. Oke Bapak Ibu, berhubung karena surat yang dari dinas yang kami terima, bahkan mungkin juga di sekolah-sekolah lain, bahwa tidak diperkenankan untuk saat ini melakukan tatap muka. Memang kami kemarin sudah membagikan surat undangan untuk Bapak Ibu yang akan dilaksanakan hari ini di sekolah untuk PTC, tetapi karena surat edaran tersebut maka kami merubah sistem menjadi PTC daring. Oke Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada penjelasan-penjelasan, pertama sekali kami akan memperkenalkan diri kami kepada Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu sekalian dan juga kami bisa mengenal. Saya Teacher Nadia Ernawati Panjaitan selaku kepala sekolah yang dipercayakan oleh yayasan untuk memimpin di SMP Basic 2. Dan juga saya memiliki partner sebagai wakil kepala sekolah, yaitu Teacher Yasir Chandri Simanjuntak. Ini dia orangnya, ganteng ya. Kemudian saya akan memperkenalkan wali kelas masing-masing, karena tahun ini kita ada 2 kelas yang menjadi wali kelas 7 Joshua 1, yaitu Teacher Danaria Hombing, teacher yang cantik. Kemudian untuk wali kelas 7 Joshua 2, yaitu Teacher Dwi dan Sitorus, teacher yang cantik juga ya. Kiranya kita semua bisa bekerja sama untuk teacher yang lain nanti bisa dikenal pada saat MOS di sekolah. Oke, demikian perkenalan dari kami, perkenalan singkat. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih, tapi setelah ini kami akan masuk kepada pemaparan atau penjelasan daripada filosofi sekolah basic. Baiklah, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk kepada perkenalan filosofi pendidikan sekolah basic. Sekolah basic memiliki visi dan misi. Yang menjadi visi dari sekolah basic adalah mengenal Allah dan Allah dikenal, atau to know God and God is known. Jadi sekolah Kristen Basic menerapkan 4 pilar dalam kurikulum dan sistem pengajaran untuk mencapai visi misi tersebut. Terkhusus dalam pembiasaan sehari-hari, penerapan 4 pilar ini menjadi suatu atmosfer yang tercipta di lingkungan sekolah, sehingga melalui 4 pilar ini anak-anak mengenal Allah dan Allah dikenal. 4 pilar sekolah Kristen Basic tersebut antara lain yaitu spiritual. Spiritual itu maksudnya hubungan diri sendiri dengan Tuhan. Jadi kita mendidik anak memiliki hubungan Tuhan dengan dirinya, atau dirinya dengan Tuhan dengan cara berdoa, membaca firman Tuhan ya. Kemudian yang kedua ada psikologi. Psikologi yang maksudnya di sini pembentukan karakter, yaitu hidup suci, jujur, bisa dipercaya, rajin, disiplin, dan tanggung jawab, tekun dan ulet, kerja keras, kreatif, dan bersyukur. Kemudian yang ketiga, pilar ketiga maksud saya, yaitu hubungan dengan sesama, mengasihi dan bekerja sama. Kemudian yang keempat yaitu culture atau kultur, yaitu hubungan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan alam semesta. Kemudian yang menjadi misi dari sekolah Kristen Basic adalah yang pertama, mengembangkan iman, pengetahuan, dan kebenaran di dalam Tuhan dan memiliki karakter seperti Kristus. Kemudian misi kedua yaitu mengintegrasikan pendidikan antara iman dengan pengetahuan. Kemudian yang ketiga, melatih, mendidik, membentuk,
dan memperlengkapi setiap anak agar menjadi pemimpin-pemimpin yang berintegritas, yaitu mampu bersaing di era global dengan memiliki pengetahuan, pengertian, keterampilan, dan hikmat dari anak. Kami percaya bahwa pendidikan formal yang mengajarkan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, studi sosial dan teknologi tanpa iman yang teguh, pembentukan karakter dan moralitas yang baik, sesungguhnya proses pendidikan yang tidak lengkap dan timpang. Sebaliknya, pendidikan yang hanya menekankan hal-hal di atas tanpa kemampuan akademis dan keterampilan yang lebih baik juga akan timpang. Ya, itulah sebabnya harus seimbang, ya Bapak Ibu. Kemudian ada informasi umum yang menjadi informasi umum di sekolah basic, yaitu orientasi sekolah basic atau SMP, itu biasanya akan diadakan di hari pertama atau hari kedua masuk sekolah. Kemudian jam sekolah normal itu dimulai dari pukul 7.20 sampai 15.10 WIB. Kemudian untuk sistem ujian di sekolah, ulangan harian atau ulangan akhir semester akan diberikan pengetahuan 1 minggu sebelumnya kepada orang tua yang diharapkan dapat membantu siswa belajar di rumah, dan jadwal ujian pun sudah ada di kalender akademik sekolah. Nah, kalau ulangan harian setelah dikoreksi akan diberikan kepada siswa untuk ditandatangani oleh orang tua. Ulangan akhir semester akan dikumpulkan menjadi satu file dan diberikan kepada orang tua. Jadi setiap ada ulangan atau ujian, maka mereka akan buat satu file dan kumpulkan di situ, sehingga tidak hilang dan tercecer. Siswa yang melakukan kecurangan dalam bentuk apapun untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan ulangan harian atau akhir semester akan mendapatkan konsekuensi sesuai dengan peraturan sekolah. Kemudian kalau ada remedial test atau gagal, yang artinya di bawah remedial, maka kami akan melakukan teknis remedial, yaitu tes remedial akan diberikan jika KKM-nya tidak tercapai. Misalnya KKM bahasa Inggris 65, ternyata dia mendapatkan 60, sehingga kita akan memberikan remedial. Kemudian tes remedial menggunakan materi yang berbeda dari sebelumnya dan hanya diadakan 1 kali. Nilai tertinggi dari tes remedial adalah nilai KKM dalam kondisi jika nilai tes menjadi lebih dari KKM, perhitungan nilai yang diambil tetap nilai KKM. Jika nilai tes remedial lebih rendah dari tes sebelumnya, perhitungan nilai akan diambil dari nilai tertinggi yang didapat siswa. Ya, supaya nanti bisa paham ya Bapak Ibu. Kemudian sistem kelulusan atau kenaikan kelas. Ya, kita mempunyai sistem kelulusan dan kenaikan kelas, yaitu sekolah menggunakan sistem nominal angka penilaian dari 10 sampai 100. Karena K13 penilaian demikian. Mungkin kalau dulu KTSP kita penilaiannya 7 sampai 8 sampai 10 begitu. Jadi 10 itu angka nilai tertinggi. Tetapi kalau di K13 itu 10 sampai 100. Jadi nilai tertinggi adalah 100. Jenis rapot yang diberikan kepada orang tua adalah yang pertama itu mid semester report, ya, atau rapor bayangan, diberikan sekitar bulan Oktober dan Maret dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan siswa selama pertengahan semester. Kemudian report book diberikan sekitar bulan Desember dan Juni. Kemudian yang ketiga, grading policy for report book, yaitu penilaian akhir untuk tiap bidang studi di report diambil berdasarkan hasil persentase di bawah ini. Yang pertama, kelas 7 sampai kelas 9 atau K13 itu ya. Kemudian penilaian harian diambil 50%. Kemudian ulangan tengah semester atau UTS itu diambil 25%. Dan ulangan akhir semester atau akhir tahun diambil 25%. Jadi totalnya 100%. Jadi untuk penilaiannya Bapak Ibu lebih banyak dari penilaian harian, ya, jadi bukan dari teksnya ya. Kemudian persyaratan ketuntasan nilai belajar siswa. Apa persyaratannya supaya dapat tuntas? Yang pertama, tidak ada nilai
social study atau IPS, bahasa Indonesia. Ya, jadi tidak ada nilai di bawah KKM untuk pelajaran religion, IPS, dan juga bahasa Indonesia, dan minimum mencapai KKM. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah basic memiliki kegiatan ekstrakurikuler yang terdiri dari futsal. Futsal ini adalah pilihan. Pilihan maksudnya jika anak pilih futsal, maka ada juga anak yang memang boleh tidak memilih futsal, begitu. Jadi ada paduan suara, pramuka. Kalau pramuka itu adalah ekskul atau ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh setiap siswa. Kemudian ada juga ekskul yang pilihan math, English, dan science. Nanti sistemnya akan diberitahukan setelah kegiatan berlangsung, kegiatan proses belajar mengajar. Kemudian ada beberapa ekskul yang bersifat private. Ya Bapak Ibu, untuk itu akan dikenakan biaya tambahan. Bagi siswa yang berminat bisa langsung menghubungi bagian administrasi sekolah untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Siswa diizinkan untuk mengganti jenis kegiatan ekstrakurikuler 1 kali setahun saat pergantian tahun ajaran, kecuali memang ekskul tersebut bukan bakat atau minat dari siswa itu. Tetapi hal itu pun akan dipertimbangkan sesuai dengan data dari unit ekskul. Jadi tidak bisa misalnya dia memilih ekskul futsal, atau dia nggak suka lagi, terus di pertengahan semester dia mau gantilah ke paduan suara, tidak boleh ya Bapak Ibu. Kemudian kita akan masuk kepada tata tertib. Saya akan memaparkan bagian dari tata tertib yang harus diikuti oleh anak-anak kita selama di sekolah basic. Yaitu yang pertama, ya Bapak Ibu, ada kehadiran. Datang tepat waktu. Jadi anak-anak harus datang tepat waktu, tiba di sekolah paling lambat jam 7.20 WIB. Ya, paling lambat. Kalau yang situ berarti sudah terlambat. Kemudian bagi siswa yang sakit atau berhalangan hadir, orang tua wajib menginformasikan kepada guru kelas masing-masing. Apabila tidak ada informasi atau informasi bukan dari orang tua yang bersangkutan, maka akan dianggap sebagai absen atau apa. Jadi tolong diinformasikan kepada wali kelasnya jika memang ada halangan-halangan yang membuat anak kita tidak bisa mengikuti pembelajaran. Kemudian tidak diperkenankan meninggalkan lingkungan sekolah tanpa izin dari guru atau kepala sekolah. Jadi anak-anak tidak diperkenankan. Misalnya dia orang tuanya datang menjemput, tetapi tanpa pemberitahuan daripada guru atau kepala sekolah, maka ini tidak diizinkan, artinya melanggar aturan. Begitu. Kemudian siswa yang tidak hadir selama 3 hari berturut-turut tanpa kabar, maka pihak sekolah akan memanggil orang tua atau wali tersebut untuk dimintai keterangan. Kemudian membawa dan mempersiapkan perlengkapan belajar seperti buku, alat tulis, dan lain-lain. Apa saja yang dibutuhkan pada hari itu, siswa wajib membawa. Jadi tidak ada sistem tinggal atau bagaimana, ya. Kemudian kita masuk kepada kedisiplinan, ya. Siswa setiap hari, setiap proses pembelajaran berlangsung, maka diwajibkan membawa Alkitab. Jadi siswa harus membawa Alkitab ya Bapak Ibu ke sekolah, karena mereka akan ada homeroom setiap pagi sebelum mulai belajar. Ya homeroom itu misalnya pertama nanti akan ada bernyanyi, membaca firman Tuhan, dan berdoa. Jadi harus membawa Alkitab. Kemudian mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran dari awal hingga selesai pembelajaran, mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah, ya, yaitu ada ibadah. Kami sekolah ada ibadah setiap hari Jumat. Kemudian ada upacara, ada kegiatan pramuka, ada KTB, dan lain-lain sebagainya harus diikuti oleh anak-anak atau siswa. Kemudian mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan dikumpulkan tepat waktu. Jadi anak-anak harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru tepat waktu. Ya, maka makan dan jajan di kantin pada saat jam istirahat. Jadi anak-anak harus makan dan jajan pada saat
tidak pada saat pembelajaran berlangsung. Kemudian menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. Nah, kemudian kita ada kerapian dan kebersihan. Yang pertama itu memakai seragam sekolah setiap hari sesuai ketentuan sekolah. Ya, sekolah menentukan Senin dan Selasa memakai seragam kotak-kotak. Ya, kemudian hari Rabu ada seragam pramuka, hari Kamis seragam batik, kemudian hari Jumat seragam Melayu. Ya. Kalau baju olahraga hanya boleh dipakai pada jam pelajaran olahraga. Jadi tidak boleh memakai pakaian olahraga dari rumah lalu tidak membawa baju sekolah atau baju ganti sampai nanti pulang, tidak boleh. Jadi pada saat jam olahraga itu saja dipakai, kemudian nanti ganti pelajaran bajunya juga harus diganti. Kemudian baju atau kemeja harus dimasukkan dengan rapi ke dalam celana atau rok, kecuali baju batik. Kalau batik juga harus dimasukkan, ya. Dan kaos olahraga. Jadi tidak ada anak-anak atau siswa yang masuk ke sekolah jika bajunya masih keluar begitu. Jadi harus rapi dan rumah dimasukkan. Kemudian rambut harus ditata rapi. Ini perempuan. Jadi kalau perempuan misalnya rambutnya panjang, dia terus digerai-gerai begitu, tidak kurang bagus dilihat dan kurang rapi, maka harus ditata. Misalnya diikat begitu. Kemudian kalau laki-laki harus berambut pendek. Jangan pula dia rambutnya panjang. Jadi tidak lebih dari 8 cm. Kemudian memakai ikat pinggang warna hitam, ya Bapak Ibu, anak-anak harus memakai ikat pinggang warna hitam, coklat, putih dan lain sebagainya tidak diizinkan. Jadi memakai sepatu dominan warna hitam dengan tali sepatu hitam. Kemudian memakai kaos kaki warna putih untuk siswa SMP, warna putih. Kemudian panjang kaos kaki yang dipakai harus di atas mata kaki. Jadi tidak ada kaos kaki yang tidak kelihatan, harus kelihatan dia begitu. Jadi kemudian kalau dia di jam pramuka atau hari Rabu tidak ada yang memakai kaos kaki warna putih, tetapi harus hitam. Kemudian kuku harus pendek serta tidak memakai kutex. Nah, yang perempuan yang biasanya walaupun supaya cantik begitu tidak boleh ya ke sekolah. Mungkin kalau ke gereja boleh lah setiap hari, tapi kalau sudah jam sekolah tidak boleh menggunakan kutex. Ya. Kemudian tentunya harus mandi sebelum berangkat sekolah supaya wangi, jangan ada yang di sekolah tanpa mandi. Kemudian berpenampilan bersih dan rapi. Bagi siswa perempuan tidak boleh memakai makeup. Jadi tidak diizinkan perempuan memakai makeup ya, yang berlebihan, lipstick dan lain sebagainya. Oke? Selama pembelajaran ya, perhatikan selama pembelajaran memperhatikan dan mendengarkan penjelasan dari guru yang sedang mengajar tanpa memotong pembicaraan. Jadi tidak boleh ada kita anak-anak sekalian yang gurunya sedang berbicara menjelaskan maka tiba-tiba langsung memotong pembicaraan gurunya, tidak boleh. Kemudian bertanya, berdiskusi dengan cara yang sopan, santun dan tertib. Jadi nggak boleh asal bertanya begitu aja, tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan aturan-aturan. Kemudian harus membudidayakan antri, ya misalnya entah ke depan dengan guru atau mengantar tugas rame-rame, ya dulu antri rapi atau di mana saja harus dibudidayakan antri. Kemudian tetap di dalam ruangan kelas ketika pergantian jam pembelajaran dan mengerjakan tugas dan bagian masing-masing serta tidak mengganggu orang lain. Nah, karena tadi ada tata tertib, tentu juga ada larangan. Ya, ada larangan yang tidak diperbolehkan di sekolah basic. Yang pertama yaitu bertato, tidak diizinkan anak-anak yang bertato. Memakai perhiasan juga tidak boleh, misalnya kalung emas, ya tidak boleh. Kalaupun ada ya disimpan dulu di rumah. Kemudian melakukan kecurangan saat ulangan atau ujian, memanipulasi surat baik dari sekolah maupun orang tua, memalsukan tanda tangan orang tua, guru dan kepala sekolah, ya tidak boleh. Kemudian membawa barang yang tidak berhubungan dengan proses pembelajaran seperti mainan, tablet, ya handphone mungkin kalau dia perlu atau gurunya mengarahkan untuk dibawa boleh, tetapi harus dititipkan kepada setiap teacher.
dan komik dan lain sebagainya tidak diizinkan. Kemudian mengambil barang milik orang lain yang ini sangat dilarang. Saya pikir semua pasti dilarang ya, tidak ada yang mengizinkan mengambil barang milik orang lain. Kemudian mengotori dan merusak inventaris sekolah. Siswa-siswi dilarang keras. Misalnya nih, di kelas sudah dipercayakan meja kursi masing-masing, kemudian dia suka-sukanya nendang-nendang dan sebagainya sehingga rusak, tidak boleh. Maka kalau terjadi demikian akan diberi sanksi untuk mengganti. Dan tidak boleh berkelahi dan melakukan tindakan kekerasan. Tidak diizinkan ada kekerasan di sekolah. Dan tidak boleh terlibat dalam menggunakan minuman keras, narkoba, merokok dan judi. Ya, jadi jangan coba-coba. Kemudian mencemarkan nama baik orang lain itu dilarang. Misalnya mencemarkan nama baik teman, mencemarkan nama baik guru, kepala sekolah dan lain sebagainya. Kemudian dilarang juga berbicara kotor, ya. Misalnya bertalah yang berbicara kotor seperti apa? Jadi tidak boleh berbicara kasar. Misalnya kau, ya, mulutmu, mungkin begitu contohnya. Jadi tidak boleh, dan menghina dengan unsur sara atau menghina berdasarkan jenis kulitnya. Ya kau hitam kali, ya itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh membawa uang saku lebih dari 50.000, ya tidak diizinkan. Mungkin orang tua memberikan uang jajan kepada anak kita atau siswa tersebut, tidak boleh dibawa ke sekolah, ya maksimal 50.000, di atas 50.000 tidak boleh. Kemudian terlibat dan masuk dalam kelompok geng ini juga tidak diizinkan, seperti geng motor, premanisme dan lain sebagainya. Oke? Jadi ya kita harus berkata kepada firman Tuhan dari Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut ditempuh, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Oke, setelah tadi ada aturan-aturan baik itu kehadiran, kedisiplinan, kerapian dan kebersihan, maka ada sanksi, ya. Siswa yang melanggar tata tertib pada poin tersebut tadi yang saya telah paparkan akan diberikan teguran dan kartu peringatan sampai 3 kali. Setiap kartu peringatan diberikan setelah 3 kali melakukan pelanggaran atau kesalahan. Apabila siswa masih melanggar sampai kartu peringatan ketiga, maka guru kelas akan memberikan surat peringatan dan disampaikan kepada orang tua atau wali. Siswa yang melanggar tata tertib poin larangan, ya ada tadi terakhir saya paparkan itu poin larangan, itu bertato, ada narkoba dan lain sebagainya, maka tidak akan diberikan teguran dan kartu peringatan, tetapi langsung diberikan surat peringatan pertama. Nah, bagi siswa yang membawa barang yang tidak berhubungan dengan pembelajaran seperti mainan tadi, kamera, komik, novel dan lain sebagainya, maka akan dikenakan sanksi sebagai berikut. Pelanggaran yang pertama itu misalnya teguran dan nasihat dari guru kelas. Nah, itu pertama mungkin boleh ditegur oleh guru kelasnya. Kemudian barang disita dan akan dikembalikan langsung kepada orang tua. Dan orang tua dan siswa menandatangani surat kesepakatan. Kemudian kalau dia pelanggaran kedua, teguran langsung dari kepala sekolah. Kepala sekolah sendiri akan menegur, barang disita dan akan dikembalikan langsung kepada orang tua pada saat pengambilan rapor. Kemudian pelanggaran ketiga, barang disita dan tidak akan dikembalikan sama sekali. Ya. Oke, kemudian yang merusak barang dan inventaris sekolah, tadi ada larangan yang merusak barang dan inventaris sekolah, sanksinya adalah teguran dan nasihat dari guru kelas dan kepala sekolah. Kemudian adanya pemanggilan orang tua dan kesepakatan orang tua beserta siswa untuk mengganti barang yang rusak. Kemudian apabila dalam jangka waktu 30 hari belum ada penggantian barang, maka siswa yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengikuti pembelajaran. Oke, demikian Bapak Ibu tadi pemaparan dari visi misi. Nanti untuk lebih jelasnya kami akan membagikan setelah masuk dan bertatap muka.
Tetapi itu semua jika ya sistem tadi ya, jika memang normal jam belajar itu normal seperti biasa, tetapi dalam kondisi saat ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa kondisi ini adalah adanya COVID-19 yang membuat kita memang harus mengikuti program yang baru tidak seperti sebelumnya. Sementara ini semoga ini segera berlalu. Namun untuk mengantisipasi kondisi ini, maka kami membuat sistem yang baru tidak seperti tadi, itu berdasarkan surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota Batam mengenai tahun pelajaran baru 2020-2021 yang akan dimulai nanti tanggal 13 Juli secara tatap muka, dan berkenaan dengan hal di atas, seluruh warga sekolah wajib mengikuti protokol kesehatan yang normal, yaitu antara lain yang pertama ya, siswa-siswi akan dibagi dalam dua shift, ya, dua shift atau dua kelompok. Shift pertama dimulai dari jam 7.15 sampai jam 12. Itu yang shift pertama. Itu akan dibagi nanti teacher sudah akan membagi kelas masing-masing. Kemudian shift kedua dimulai dari pukul 12 sampai 30 sampai pukul 12.30 sampai 17.15. Jadi beda dari jam yang normal ya Bapak Ibu. Kalau normal kan dari jam 7 sampai 15.15. Tapi karena kita bagi dua shift untuk mengantisipasi dan mengikuti protokol kesehatan, maka jamnya kita bedakan. Kita pulang jam 7.15, lebih sore untuk di shift 2. Kemudian perubahan pergantian shift belajar dilaksanakan per 2 minggu, ya, per 2 minggu. Untuk pembagian kelompok siswa per shift akan diinfokan oleh wali kelas masing-masing, siapa saja yang shift pertama, siapa saja yang shift kedua. Tapi kami memperhatikan bahwa untuk kakak adik akan digabung menjadi satu shift. Kemudian yang kedua, protokol kesehatan yang kedua, memakai masker ke sekolah termasuk pengantar maupun penjemput. Tidak diperkenankan masuk jika tidak memakai masker. Jadi wajib memakai masker. Nanti ketika guru piket atau security melihat anak-anak atau bapak ibu yang tidak memakai masker akan segera disuruh pulang. Kemudian setiap siswa yang wajib mencuci tangan di area yang sudah disediakan sebelum masuk. Kita menyediakan area cuci tangan ya Bapak Ibu. Kemudian orang tua tidak diperkenankan masuk ke sekolah dan menjemput di luar dengan memperhatikan jarak dengan yang lain minimal 1 meter. Setiap siswa wajib mengukur suhunya ketika sudah, jika suhunya di atas 37 derajat Celcius maka akan dipulangkan, termasuk jika siswa flu atau batuk ya. Jadi tolong diperhatikan dari rumah. Maka kami harapkan orang tua sudah melakukan pengecekan juga. Kemudian protokol yang keenam, membawa makanan atau snack dari rumah. Ya, membawa makanan atau snack dari rumah, break atau makan siang di dalam kelas. Kemudian siswa akan mencuci tangan di depan kelas setelah masuk atau setelah makan, beraktivitas dengan memperhatikan jarak satu dengan lainnya minimal 1 meter. Kemudian mengantar dan menjemput tepat waktu. Jadi tolong diinformasikan kepada siapa saja yang menjemput dan mengantar supaya dijemput tepat waktu, karena guru tidak bisa memantau karena mereka mengajar 2 shift langsung ya. Jadi tolong diperhatikan untuk protokol kesehatan ini sehingga nanti semuanya baik ya Bapak Ibu. Demikian surat ini dibuat, protokol kesehatan ini dibuat. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Nanti kalau kurang jelas dari setiap apapun yang saya paparkan dan saya sampaikan melalui video ini, Bapak Ibu nanti bisa bertanya langsung. Karena untuk 1 hari ini setelah video ini dibagi, saya masih ada di dalam grup itu. Ketika bertanya boleh langsung di dalam grup ditanyakan. Nanti akan saya respon langsung dari grup masing-masing. Ya, untuk mungkin lebih jelas lagi boleh
Tetapi protokol kesehatan yang kami buat ini juga bisa berubah suatu waktu. Ketika ada pun perubahan, maka kami akan menginformasikan. Jadi demikian informasi ini, demikian perkenalan juga yang kami lakukan, dan juga pemaparan filosofi dan aturan-aturan. Kiranya Bapak Ibu bisa mengerti dan juga memahami walau kami membuat secara seperti ini. Terima kasih. Shalom.